Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita evaluasi penilaian tematik berbasis portofolio digital di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irwan Syah dengan NIM 1052023073. Mata kuliah telaah kurikulum tematik integratif dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nur SHG MPD, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengguruan, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Baik, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang portofolio digital ini. Jadi, pembelajaran sekarang itu banyak memanfaatkan teknologi. Nah, akibatnya siswa sudah terbiasa memakai HP untuk mengumpulkan tugas. Jadi, portofolio digital ini sangat membantu guru melihat perkembangan siswa dari waktu ke waktu karena lebih praktis, mudah disimpan, dan tidak mudah hilang. Jadi portofolio digital itu penting digunakan pada pembelajaran tematik kita saat ini. Nah, masalah yang dihadapi pada saat ini karena masih banyak guru-guru menilai dengan cara tradisional, dengan kertas-kertas. Jadi akibatnya tugas-tugas siswa itu menumpuk dari mulai semester awal, terus pembelajaran berjalan sampai akhir semester. Dan orang tua juga jadinya kurang terlibat dalam proses pembelajaran anak-anaknya. Jadi tujuan dari masalah yang kita hadapi tadi, yang pertama, membantu guru menilai proses dan hasil belajar siswa. Dari mulai proses sampai hasil kita bisa menilai dan sangat terbantu guru-guru itu. Kemudian memberikan bukti nyata perkembangan siswa. Yang ketiga, membuat penilaian lebih transparan. Yang keempat, memudahkan siswa mengumpulkan tugas kapan saja. Nah, itulah tujuan ini, menjelaskan kenapa portofolio digital itu lebih efektif kita gunakan pada saat ini. Nah, apa itu portofolio digital? Portofolio digital itu kumpulan tugas siswa yang disimpan secara digital. Dia tidak disimpan dengan kertas-kertas yang kita tumpuk-tumpuk sampai banyak, tapi dia bisa disimpan dengan cara digital. Kemudian itu bisa berupa video, bisa berupa foto, rekaman suara, dan file-file PDF. Dan yang ketiga, bisa dikumpulkan lewat WA, Google Form, atau Google Classroom, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang berbentuk digital. Jadi singkatnya, ringkasannya, portofolio digital ini adalah kumpulan karya siswa dalam bentuk digital. Bang, contoh portofolio digital itu apa sih, Bang? Nah, ini dia contoh-contoh portofolio digital itu. Misalnya foto hasil pekerjaan siswa. Hasil kerja siswa itu dia kita foto, jadi nggak dikumpul lagi dengan kertas. Habis itu video presentasi atau membaca. Jadi kalau misalnya kita buat tugas, kita tugaskan kepada anak-anak itu kayak membaca, kita itu bisa tinggal kita video. Kemudian rekaman suara saat membaca, file tugas PDF atau dokumen. Kemudian lembar kerja yang difoto dari buku tulis. Bang, ada nggak kelebihan portofolio digital ini, Bang? Yo, jelas ada lah. Jadi kelebihan portofolio digital ini, yang pertama itu nggak mudah hilang. Nah, kalau misalnya kita pakai penggunaan metode kumpul kertas atau apa hal lain, itu kalau contohnya di kertas saja lah, pasti dia tuh mudah hilang, mudah terbakar. Nah, kemudian bisa dilihat kapan saja, kemudian lebih rapi dan teratur. Kemudian memudahkan guru mengukur perkembangan siswa dari awal sampai akhir semester. Jadi kemudian
orang tua bisa ikut memantau. Jadi kalau misalnya kan kadang tuh kita ngumpul portofolio itu dari HP. Jadi bisa jadi orang tua yang membantu anaknya ini mengirim tugas-tugasnya. Jadi orang tua lebih bisa ikut terlibat. Kemudian sebenarnya portofolio digital ini sangat banyak manfaatnya dibandingkan portofolio kertas. Nah, di balik kelebihan portofolio digital tadi, ada juga kekurangan penggunaan portofolio digital. Yang pertama, membutuhkan HP dan internet. Kadang kita kalau punya HP tapi daerah kita nggak punya internet, kayak mana? Nah, yang kedua, beberapa orang tua belum terbiasa. Kan banyak orang-orang tua sekarang itu belum paham tentang penggunaan digital, penggunaan handphone. Kemudian guru harus teliti menyimpan file. Jadi jangan sampai guru juga salah file. Nanti kita pening nyarinya. Ya kan. Kemudian kadang tuh masalahnya tuh filenya atau video itu terlalu besar sampai RAM nanti nggak muat. Habis itu yang terakhir, jadi inilah kendala-kendala yang sering terjadi di lapangan pada umumnya. Jadi teknik penilaian portofolio digital ini, yang pertama kita nilai dulu ketepatan tugas, kemudian kerapian tugasnya, kreativitas tugasnya, pemahaman konsep, dan perkembangan dari tugas-tugas sebelumnya. Jadi kesimpulannya dari penggunaan portofolio digital ini, yang pertama, membuat penilaian lebih mudah, lebih rapi dan efektif. Yang kedua, membantu guru melihat perkembangan siswa. Jadi dengan data-data yang udah kita simpan, kita bisa mudah melihat perkembangan siswa kita, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, apakah dia berkembang. Jadi kita tuh mudah untuk menilainya dan melihat perkembangannya. Kemudian siswa dan orang tua lebih terlibat. Jadi kita juga membutuhkan keterlibatan orang tua dalam mengajar di madrasah ibtidaiyah ini. Dan yang terakhir, cocok digunakan pada pembelajaran tematik di madrasah ibtidaiyah. Oke, kalian udah paham belum? Kalau belum paham, kalian tanya sama gue sekarang. Oke, see you, bye. Hah.